Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Fa ya ma'asyiral hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, senantiasa mari kita menjaga kualitas iman pada diri kita masing-masing, dan senantiasa kita jaga juga ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di tempat ini mudah-mudahan bagian dari upaya kita menjaga keimanan kita dan meningkatkan ketakwaan kita. Hadirnya kita di tempat ini mudah-mudahan Allah meridhai dengan upaya yang kita lakukan, sehingga betul-betul kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, kehadiran kita di tempat ini mudah-mudahan ini bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah begitu banyak mencurahkan nikmat-Nya kepada kita. Kesehatan yang kita rasakan, yang dengan sehat itu alhamdulillah kita bisa melakukan aktivitas keseharian kita, termasuk kita bisa menjalankan kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak kalah penting, Allah masih mentakdirkan kita sebagai hamba-hambanya yang memiliki iman. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur harus betul-betul kita wujudkan dalam kehidupan keseharian kita. Syukur dengan hati kita, kita yakini bahwasanya apa yang sampai kepada kita, segala nikmat yang sudah tersampai kepada kita, tidak lain dan tidak bukan, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan lisan kita, mari kita memperbanyak kalimat thayyibah kita ucapkan dari lisan kita, membaca hamdalah atas segala apa yang sudah Allah berikan kepada kita, dan syukur dengan perbuatan kita, dengan kita senantiasa menggunakan segala nikmat itu sebagai upaya kita untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan kewajiban-kewajibannya. Hadirin yang dirahmati Allah, kita harus menyadari bahwasanya ibadah syukur ini sesungguhnya adalah kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketika semua orang, semua makhluk di muka bumi ini bersyukur, maka itu tidak akan pernah menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya,
ketika semua makhluk yang ada di bumi ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu pun tidak akan mengurangi keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, syukur itu adalah kebutuhan kita. Karena dengan syukur itu justru Allah akan semakin sayang kepada kita. Allah mengingatkan di dalam surat An-Naml ayat yang ke-40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, kata Allah, sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Ini sejalan dengan apa yang Allah sampaikan, la in syakartum la azidannakum. Jadi syukur kita itu sesungguhnya akan kembali kepada kita semuanya. Sebaliknya Allah kemudian melanjutkan, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah, sesungguhnya Rabbku itu adalah maha kaya dan juga maha mulia. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika semua makhluk yang ada di bumi ini tidak mau bersyukur kepada Allah, itu tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaan dan kekayaan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, karenanya kemudian kita tidak boleh untuk melepaskan diri untuk selalu berdoa, bermunajat. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salah satunya dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Hurairah. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Memohon kepada Allah, salah satunya mudah-mudahan kita dijadikan hambanya yang pandai bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah, kebahagiaan kita, syukur kita, dan pengharapan kita juga sebagai perwujudan yang mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita 8 hari ke depan, karena kita akan dipertemukan dengan bulan mulia, bulan suci Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah, kenapa ini kita syukuri dan apa yang harus kita lakukan, itu yang kemudian harus kita persiapkan. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai pembanding betapa sesungguhnya mereka-mereka yang tidak mengambil sisi ukhrawinya dari Ramadan itu ikut memanfaatkan dan mempersiapkan dengan cukup baik. Sebulan sebelum hadirnya Ramadan ini, mereka-mereka yang mengambil momen Ramadan itu sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kita bisa melihat dari tayangan-tayangan yang ada di media elektronik, baik yang di televisi maupun yang di internet dengan media HP kita, sudah dimunculkan iklan-iklan yang mempromokan produk-produk mereka, dan itu dikaitkan dengan momen Ramadan. Dimunculkan jauh sebelum Ramadan itu datang. Dan kalau kita perhatikan jemaah yang dirahmati Allah, karena ini persiapannya jauh sebelumnya, maka butuh banyak yang ditata. Persiapannya berarti itu sungguh-sungguh. Ada yang mendesain, ada biayanya, targetnya jelas, goalnya juga jelas. Dan mereka berani melakukan itu karena mereka yakin akan mendapatkan keuntungan finansial yang sangat besar nanti di akhir Ramadan dari apa yang sudah mereka persiapkan itu. Padahal yang diincar hanya keuntungan duniawiyah, finansial semata. Maka kemudian jamaah yang dirahmati Allah, mari kita bandingkan itu dengan diri kita. Ramadan itu adalah hak kita orang-orang yang beriman. Karena memang Allah menyiapkan itu untuk diri kita. Mari kita bandingkan apakah sudah sebaik itu persiapan yang kita lakukan untuk menyambut Ramadan, yang setiap waktu kita didengarkan, kita disampaikan ada kemuliaan, keistimewaan yang ada di dalamnya. Hadirin yang dirahmati Allah, berangkat dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-183,
kita diingatkan tentang itu. Dan seringkali setiap momen Ramadan datang itu disampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mari kita ambil pelajaran dari ayat ini dari sisi yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika Ramadan datang memang sungguh sangat luar biasa ibadah yang kita jalankan di bulan ini. Baik di siangnya maupun di malamnya. Beda dengan bulan-bulan yang lain. Karenanya kemudian Allah memanggilnya dengan panggilan yang sangat sayang. Hai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Itu panggilan yang sangat sayang. Tidak ada amarah di situ. Panggilan sayang. Kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang dipanggil oleh Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Allah tidak memanggilnya, menyampaikan dalam firman-Nya itu ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa seperti itu? Karena ibadah ini yang bisa menjalani adalah hanya orang-orang yang beriman, yang memiliki iman, yang bisa mampu menjalaninya. Puasa di siang harinya, qiyamul Ramadan di malam harinya. Kalau tidak didasari dengan iman, maka tidak akan bisa orang-orang itu menjalaninya. Sekuat apapun fisik orang itu, tapi kalau tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mampu untuk menjalankan ibadah Ramadan itu. Nah, apa yang Allah berikan? Memang Allah membebani dengan perintah yang cukup berat, yaitu menjalankan puasa di siang hari Ramadan dan qiyamul Ramadan di malamnya. Kenapa kalau kemudian tadi dikatakan sayang, tapi kemudian dibebani dengan itu? Sayang perwujudannya itu tidak harus dengan dimanja. Ketika kita menyayangi anak kita, bisa jadi kemudian ada pencegahan yang kita lakukan kepada anak kita karena dia mendekati bahaya. Itu bagian dari perwujudan sayang. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita tiru sifatnya itu menyayangi hambanya yang beriman dengan diperintahkan untuk berpuasa. Nah, yang terpenting jamaah yang dirahmati Allah, apa yang disiapkan oleh Allah itu begitu mulia. Predikat terbaik sudah disiapkan di ujung Ramadan itu. La'allakum tattaqun. Beda dengan yang mengiklankan produk minuman di televisi yang kita dijadikan objek. Apa yang didapatkan ya hanya keuntungan, laba dari penjualan produknya saja. Tapi kita disiapkan oleh Allah dengan mau menyambut Ramadan ini menjadi orang-orang yang muttaqin. Yang kedua, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan hadis ini sudah sering kita dengar kalau momen Ramadan datang, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan kembali didasari imanan wa ihtisaban, dengan iman. Apalagi puasa ini adalah ibadah yang rahasia, hanya pelakunya dan Allah saja yang tahu. Maka kalau tidak dilandasi dengan iman, ibadah itu akan menjadi bubar, tidak memberikan makna sama sekali. Yang disiapkan Allah yang kedua adalah ampunan. Siapa yang tidak menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini disiapkan di momen khusus itu. Maka kemudian jamaah yang dirahmati Allah, betul-betul harus kita siapkan dengan sungguh-sungguh apa yang akan kita lakukan dengan datangnya Ramadan. Mudah-mudahan Allah nanti menyampaikan kita, mempertemukan kita dengan Ramadan yang 8 hari lagi insyaAllah akan kita temui. Apa yang harus kita siapkan? Kembali, niat kita harus kita tata betul, kita perbaiki. Karena ini ada momen besar yang begitu banyak kebaikan digelar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan itu terbatas, tidak didapatkan di bulan-bulan yang lain.
Maka mari kita tata niat kita. Kita sesungguhnya mau apa ketika momen Ramadan itu datang? Benarkah selama ini kita sudah merindukan Ramadan karena kita tahu kebaikan ada di sana untuk kita dapatkan? Atau kemudian hadirnya Ramadan justru menjadi beban buat kita? Apakah yang terucap dari lisan kita atau terbetik dalam diri kita, dalam hati kita itu alhamdulillah Ramadan sebentar lagi datang? Ataukah kemudian kalimat yang lain, loh lah kok wis dileungkas poso? Beda. Kalau yang pertama tadi adalah orang-orang yang memang betul-betul berharap Ramadan segera bisa ditemukan dengan dirinya. Tapi kalau kalimat yang kedua yang muncul, orang-orang yang selama ini merasa terbebani betul dengan hadirnya Ramadan. Nah sekali lagi karenanya kemudian Allah memanggilnya, wahai orang-orang yang sudah menyatakan dirinya beriman. Mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba Allah yang beriman, yang merindukan betul dengan hadirnya Ramadan. Yang kedua jamaah yang dirahmati Allah, agar tatanan niat kita ini betul, maka kemudian kita harus memahami, mengerti keutamaan Ramadan dan ibadah di dalamnya. Karena itu yang kita siapkan adalah pemahaman kita, ilmu kita terkait dengan Ramadan ini. Setiap tahun itu berulang, tapi setiap tahun pula butuh untuk senantiasa kita upgrade, kita tambah pengetahuan kita, supaya semangat kita kuat dengan hadirnya Ramadan. Jangan sampai muncul kalimat wis Ramadan lah ya wis ngono-ngono wae. Itu berarti dia tidak ada upaya untuk melakukan perbaikan, tidak ada upaya untuk menjadi lebih baik lagi dibanding dengan Ramadan sebelumnya. Karena jamaah yang dirahmati Allah, kebaikan ini kalau kita tidak raih maka selamanya kita akan merugi. Karenanya kemudian hadirnya kita di majelis-majelis ta'lim, keinginan kita, semangat kita untuk membaca literatur-literatur tentang Ramadan yang sekarang sudah banyak bertebaran dan bisa kita baca dimanapun, itu sangat penting. Kalau kemudian kita saat ini masih disibukkan dengan hal-hal yang tidak mengarahkan kita untuk semakin menguatkan pemahaman kita tentang Ramadan, maka sungguh kita merugi. Karena waktunya sudah sebentar lagi. Nah yang ketiga jamaah yang dirahmati Allah, saya kaitkan Ramadan ini dengan apa yang Allah sampaikan di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang menyatakan dirinya beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Apa kaitannya? Jamaah yang dirahmati Allah, diakui atau tidak, Ramadan adalah momen istimewa karena disitulah kesempatan terbanyak orang tua bertemu dengan anaknya. Di momen sahur bersama ataupun buka puasa bersama atau sholat tarawih berjamaah atau tadarus bareng keluarga. Itu momen-momen kebersamaan yang nilainya sungguh sangat luar biasa. Kaitannya dengan ini apa? Dengan surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Jamaah yang dirahmati Allah, ini momen langka di mana kita bisa memberikan keteladanan kepada anak-anak kita. Di kondisi saat ini yang kita tidak menutup mata, setiap momen Ramadan itu sudah banyak sekali, tidak menunggu akhir. Di awal-awal Ramadan saja, orang-orang yang dalam tanda petik tidak lagi mengindahkan Ramadan itu sudah berani mendeklarkan dirinya. Terang-terangan di siang hari dia makan dengan enak tanpa ada beban minum. Padahal badannya kuat, aktivitasnya tidak ada aktivitas yang memberatkan dirinya. Kenapa bisa seperti itu? Karena predikat yang dipanggil oleh Allah tidak nyantol di dirinya. Yang Allah panggil adalah orang-orang yang beriman. Bisa jadi imannya pada saat itu sedang dalam titik terendahnya. Maka anak-anak kita menjadi tanggung jawab kita untuk mengarahkan mereka menjadi orang-orang yang bersemangat untuk meraih kebaikan di Ramadan. Orang tuanya berkewajiban untuk memberikan keteladanan.
Dan kondisi yang memprihatinkan itu tidak hanya terjadi di siang hari Ramadan, di malam harinya juga demikian. Anak-anak muda yang notabene-nya masih saudara kita seiman itu, dengan asiknya cangkruan di tempat-tempat seperti itu sampai pagi. Ibadah maghrib terlewatkan, isya terlewatkan, qiyamul Ramadan terlewatkan, bahkan sahurnya hilang, subuhnya juga hilang. Nah, kalau kita merasa orang tua yang dititipi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan momen Ramadan itu momen untuk memperbaiki semuanya. Memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita. Dengan kebersamaan insya Allah melaksanakan ibadah di Ramadan itu akan terasa nikmat, akan terasa indah. Dan dengan doa-doa kita yang kita panjatkan dengan ikhlas, mudah-mudahan anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, pelanjut perjuangan agama kita. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Fa ya ma'asyiral hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'atih la'allakum tuflihun. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa menyehatkan kita semuanya. Allah senantiasa menjaga iman di hati kita masing-masing. Dan yang terpenting mudah-mudahan Allah mempertemukan dan memberikan kesempatan kita untuk bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan nanti dengan penuh keikhlasan dan kekhusyuan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal 'iffah wal amanah wa husnal khuluq wa ridha bil qadar. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzubika minan nari wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw amalin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.